Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 20 akan persembahkan simulasi roleplay audit TI sebagai bagian dari tugas LKM 1 matkul audit TI. Simulasi ini menggambarkan sebuah skenario nyata di mana seorang auditor TI internal melakukan wawancara audit kepada sistem administrator sebuah perusahaan e-commerce swasta bernama PT Maju Bersama. Perkenalkan, kami yang akan memainkan peran dalam simulasi ini. Yang pertama, saya Fikar Adil Pradana dengan NIM 2324 10 10 20 85 sebagai auditor TI internal. Dan yang kedua, teman saya yaitu Muhammad Rifki Al-Mahdi dengan NIM 2324 10 10 2023. Simulasi ini berada pada fase IT Audit Performance atau tahap pelaksanaan audit, khususnya pada langkah pengumpulan bukti atau collecting the evidence. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai role play-nya. Mulai ya. Selamat pagi, Mas Rifki. Oke, kita langsung mulai ya. Hari ini saya mau lakukan audit terhadap sistem TI yang ada di PT Maju Bersama. Kalau kamu sudah siap, silakan mulai dari mana yang menurut kamu paling tepat untuk menjelaskan kondisi sistem di sini. Baik, Kak, terima kasih. Di sini izin saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Boleh, boleh. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, sudah, sudah. Baik, nah di sini saya sudah menyiapkan apa ini presentasi singkat supaya lebih terstruktur aja sih. Jadi ini adalah overview perusahaan dan sistem kami. Nah di sini nama perusahaan kami yaitu PT Maju Bersama. Ini merupakan e-commerce terpercaya di Indonesia. Jadi di sini ada company dan IT system overview yang disampaikan oleh saya sendiri yaitu Rifki Almadi sebagai sistem administrator. Nah, di sini saya akan menjelaskan semuanya hari ini. Nah, untuk selanjutnya. Nah, untuk di sini yaitu di agenda kami ini yaitu ada 5 poin. Yang pertama ada profil perusahaan. Di sini ada sejarah, visi misi dan struktur PT Maju Bersama. Yang kedua ada struktur organisasi TI. Di sini ada tim dan hierarki Departemen Teknologi Informasi. Dan yang ketiga ada infrastruktur dan sistem, arsitektur sistem, server, dan aplikasi yang digunakan. Yang keempat itu ada aplikasi utama. Nah, di sini ada sistem order manajemen pelanggan. Dan yang terakhir ada kondisi kontrol TI. Nah, di sini merupakan terdapat ada akses, backup, login, dan manajemen perubahan. Baik, selanjutnya yaitu, nah ini merupakan profil perusahaan kami yaitu PT Maju Bersama, bidang usaha kami yaitu e-commerce, B2C dan B2B, yang berdiri pada tahun 2018 di Surabaya. Karyawan kami sendiri yaitu 120 orang kurang lebih dan website kami yaitu majubersama.co.id dan statusnya yaitu swasta nasional. Untuk visi kami yaitu menjadikan platform e-commerce terpercaya yang menghubungkan UMKM Indonesia dengan pasar nasional secara digital. Untuk misi kami yaitu memberikan pengalaman belanja online yang aman dan nyaman, mendukung digitalisasi UMKM dengan teknologi modern, dan menjaga keamanan dan privasi data seluruh pengguna. Menarik sih. Kalau dari sisi TI, berapa banyak tim yang langsung menggunakan sistem informasinya sehari-hari ini, Mas? Untuk sehari-harinya ya di sini hampir semua divisi, Pak. Jadi ada tim customer service di gudang, tim keuangan, dan admin, semuanya mengakses sistem yang lewat browser. Oke, oke. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya soal aksesnya. Lanjut dulu, lanjut.
di sini ada infrastruktur dan sistem. Nah, yang pertama di sini ada user layer. Yang pertama ada browser atau Chrome atau Firefox. Dan yang kedua ada semua divisi akses via website. Selanjutnya ada CS, keuangan, gudang, dan admin. Untuk application layer-nya di sini yaitu ada aplikasi web Laravel, port 443, HTTPS. Untuk servernya di sini yaitu ada Apache dan Nginx. Yang selanjutnya yaitu di sini ada database layer. Yang pertama ada MySQL database, hosting share atau VPS. Untuk backupnya sendiri yaitu manual dan tidak rutin. Yang selanjutnya di sini ada test tag yang digunakan yaitu PHP atau Laravel Framework. Server OS-nya di sini ada Ubuntu 22.04 LTS. Untuk frontend-nya sendiri HTML, CSS, dan JavaScript. Dan hostingannya menggunakan VPS Share. Yang selanjutnya database di sini menggunakan MySQL 8.0 dan akses web browser tanpa VPN. Bentar, bentar. Untuk servernya apakah menggunakan server dedicated atau share? Mohon maaf, Pak, gimana? Untuk servernya apakah menggunakan server dedicated atau share? Nah, untuk saat ini masih menggunakan VPS Share sih, Kak. Jadi kami berbagi resource dengan pelanggan lain dan provider yang sama. Di Dan, provider yang sama. dan tidak ada autentikasi dua faktor atau VPN untuk akses ke sistem? Untuk saat ini masih belum ada, Kak. Jadi akses langsung lewat browser, pakai username dan password saja. Oke, oke, lanjut, lanjut. Nah, baik yang di sini selanjutnya yaitu ada 3 modul. Yang pertama yaitu modul order management. Yang pertama di sini ada input dan tracking order pelanggan, update status pengiriman, notifikasi otomatis via email, dan yang terakhir ada diakses menggunakan yang diakses dengan CS dan tim gudang. Nah, yang kedua yaitu modul data pelanggan. Nah, di sini menggunakan database nama, alamat, dan kontak, dan riwayat pembelian pelanggan. Lalu tidak ada inskripsi data sensitif, dan diakses menggunakan yang mengakses yaitu semua divisi tanpa filter. Selanjutnya di sini ada modul laporan transaksi. Nah, di sini ada rekap transaksi harian atau bulanan, ekspor data ke Excel maupun PDF. Yang mengakses di sini ada tim keuangan dan juga admin. Lalu belum ada audit trail atau log. Tadi kamu Untuk bilang catatan, bentar, bentar. Tadi kamu bilang modul data pelanggan bisa diakses semua divisi tanpa filter. Itu artinya karyawan gudang bisa lihat data kontak pelanggan. ya Kak, karena apa ya, hak aksesnya di sini belum dibedakan per divisi. Jadi hampir semua orang punya akses admin sebenarnya. Karena dulu banyak yang minta supaya lebih fleksibel, jadi ya kita kasih aja gitu. Kalau gitu, kalau ada data pelanggan yang berubah atau hilang, bisa dilacak, bisa dilacak nggak siapa yang ini melakukannya? Ya, tidak bisa ya Kak. Jadi karena tidak ada fitur login atau audit trail, jadi kita tidak tahu siapa yang mengubah apa dan kapan. Boleh, lanjut, lanjut. Nah, baik di sini yang selanjutnya yaitu kondisi kontrol P-nya sendiri. Yang pertama, untuk kontrol aksesnya sendiri yaitu lemah. Hampir semua staff, hampir semua staff punya akses admin, tidak ada RBAC-nya sendiri. Yang selanjutnya itu ada audit trail atau log. Di sini tidak ada percatatan aktivitas pengguna di sistem. Yang selanjutnya ada backup data. Untuk backup datanya sendiri yaitu tidak rutin. Jadi backup terakhir 23 hari yang lalu dilakukan manual jika ingin.
Selanjutnya itu ada ketersediaan sistem. Di sini untuk sistem kami sih rawan down. Jadi sistem pernah down saat flash sale belum ada analisis kapasitas. Yang selanjutnya itu ada dokumentasi dan SOP. Jadi di sini tidak ada SOP, diagram atau catatan perubahan sistem secara formal. Yang soal sistem down tadi, waktu terjadinya penangannya gimana? Nah, untuk sistem down sendiri di sini biasanya kami restart server saja sih Kak. Jadi habis itu normal lagi. Tapi masalahnya terus berulang setiap ada promo besar seperti flash sale gitu. Sudah pernah dilaporkan ke manajemen? Nah, untuk dilaporkan ke manajemen ini kami sudah pernah menyampaikan secara lisan. Jadi untuk apa ya? Setelah kita melaporkan secara lisan itu tidak ada backup lagi. Jadi belum ada apa ya? Tindak lanjut formal karena memang tidak ada dokumentasi tadi, Kak. Oke, Mas Rifki, terima kasih sudah menjelaskan dengan sangat terbuka ya. Saya rangkum dulu temuan awal dari wawancara ini. Dari semua yang kamu sampaikan tadi, saya identifikasi ada 5 area risiko utama. Kontrol akses yang lemah karena tidak ada RBIC, tidak ada audit trail sehingga aktivitas tidak bisa dilacak, backup yang tidak rutin dan tidak diuji, sistem yang rawan down saat traffic tinggi tanpa analisis kapasitas, terus apa lagi ya? Tidak adanya dokumentasi atau SOP formal. Semua ini akan masuk ke laporan audit yang akan saya kirimkan 2 minggu ke depan beserta rekomendasi perbaikannya. Baik, Kak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan audit di perusahaan kami. Nah, jadi kami melihat masalah-masalah ini secara lebih terstruktur untuk kedepannya. Memang sudah lama saya ingin memperbaiki ini, tapi belum ada dorongan formalnya. Nah, itu fungsinya audit, bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk membantu organisasi jadi lebih baik dan lebih aman. Kalau nanti saya butuh data atau dokumen tambahan, saya hubungi kamu lagi ya, Mas Rifki ya. Baik, Kak Ariel, saya siap selalu untuk membantu. Terima kasih, mungkin itu saja untuk presentasi laporan audit dari perusahaan kami. Baik, baik. Terima kasih, terima kasih. Oh, Oke, sama-sama. bisa ditutup dulu share screen-nya, Mas. Oke. Baik, mungkin sekian untuk role play audit dari kelompok 20. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.